Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifuddin, NIM 58 dari kelas TST 2018. Di sini saya akan menjelaskan chapter 3 dari buku AutoCAD for Dummies. Telah dikatakan, langsung saja, telah dikatakan bahwa sebuah kata bernilai 1/1000 gambar. Di sisi lain, sebaiknya juga terjadi menambahkan beberapa kata file menggambar dapat menyelamatkan Anda dari keharusan menggambar ribuan garis dari busur. Itu banyak lebih mudah untuk menulis klip pembingkaian Simpson A35 sebelah representasi skematis sederhana dari klip daripada menggambar satu dalam detail kelompok mikroskopis dan beberapa berharap agar kontraktor tahu apa itu. Kebanyakan gambar CAD menyertakan beberapa teks berupa catatan penjelasan objek, label, dan judul. Bab ini menunjukkan kepada Anda bagaimana menambahkan teks gambar umum dan memimpin catatan deskripsi dengan panah yang menunjuk objek gambar tertentu ke gambar Anda. Dalam bab ini saya menunjukkan kepada Anda bagaimana memanfaatkan AutoCAD dengan objek teks anotatif dan gaya teks, cara mengumumkan teks tertentu, dan cara memeriksanya untuk mengeja error. Bab 14 mencakup teks yang berhubungan dengan dimensi. Dalam kebanyakan kasus, menambahkan teks, dimensi, dan simbol deskriptifnya lain adalah tugas yang harus dilakukan nanti dalam proses penyusunan. Setelah Anda menggambar setidaknya beberapa dari geometri dalam gambar CAD, teks dan penjelasan lainnya biasanya dimaksudkan untuk melengkapi geometri, bukan untuk berdiri sendiri. Biasanya Anda harus memiliki file geometri di tempat sebelum Anda memberi anotasi. Banyak perancang menemukan bahwa menggambar geometri sebanyak mungkin paling efisien terlebih dahulu, lalu menambahkan anotasi teks dan dimensi untuk semua geometri pada saat bersamaan. Dengan cara ini, Anda mengembangkan file ritme dengan teks dan perintah dimensi, alih-alih memantul kembali dan maju antara menggambar geometri dan menambahkan penjelasan. Seperti yang saya sebutkan di bab 4, objek anotatif AutoCAD menyajikan yang disederhanakan cara untuk menambahkan catatan dimensi ke gambar bab ini. Langsung getting to right. Di AutoCAD, menambahkan teks gambar mirip pengolah kata dokumen. Berikut adalah langkah-langkah dasar yang saya jelaskan lebih detail di bagian berikut. Yang pertama, pilih gaya teks AutoCAD yang ada atau buat gaya baru menyertakan font karakteristik. Sama seperti pengolah kata, AutoCAD menggunakan gaya kumpulan pemformatan properti untuk mengontrol tampilan teks pada gambar. Saya menjelaskan gaya teks dalam bagian selanjutnya. Seperti ini langkah pertamanya. Langsung ketik teks seperti ini. Saya ambil contoh kata Apip, yang dimana itu nama saya sendiri. Kemudian yang kedua, buat arusan lapisan yang sesuai. Untuk membuat gambar AutoCAD Anda efisien dan mudah diedit untuk orang lain, dan buat teks pada lapisan sendiri. Sebagian besar kantor penyusun sudah memiliki seperangkat CAD standar yang menetapkan lapisan khusus untuk teks dan jenis objek lainnya. Terus yang ketiga, perintah untuk gambar teks untuk menempatkan teks satu baris. Kalau sedangkan mTeX menempatkan teks paragraf, juga disebut teks multiline. Perbedaannya yakni mTeX bisa membuat paragraf seperti ini contohnya. mTeX, ya ini mTeX seperti ini.
Ya, Kamu nih. kelebihannya bisa diatur untuk panjangnya ini. Panjang ada kolom di atasnya font itu. Oh iya, tapi baru suaranya video. Oh wis. Doan. Apa? Seperti ini. Ini permane, Wan. Yo ancen P4. Afi. Hah? Afi mana ya? Bola aku tidur ngene lho. Ya, seperti ini Abibuddin. Kemudian keempat, tentukan titik perataan teks justifikasi dan jika perlu tinggi. Terus kelima, ketikan teks. Iya, Wan. Keenam, opsional untuk teks anotatif, tetapkan skala anotasi tambahan ke teks yang diinginkan. Kemudian untuk teks anotatif, tetapkan skala anotasi tambahan teks yang baru saja ketikan jika diinginkan bab 13 dengan karakter 223 di beberapa bagian selanjutnya dari bab ini. Saya meninjau khususnya teks AutoCAD gaya, dua jenis AutoCAD dan cara mengontrol tinggi dan pembenaran. Salah satu aspek yang membantu dari AutoCAD adalah ialah menawarkan banyak cara untuk menyelesaikan penyusunan. Tugas ini biasanya terjadi karena rilis AutoCAD yang berurutan menambahkan baru atau metode yang lebih baik untuk melakukan tugas-tugas yang ada. Salah satu aspek yang kurang membantu AutoCAD adalah menaruhkan berbagai cara yang menyelesaikan penyusunan. Anda hampir selalu lebih baik mengadopsi metode yang lebih baru, tetapi dalam buku ini saya memberi Anda gambaran tentang metode yang lebih lama, karena secara harfiah miliaran gambar yang Anda dibuat menggunakan metode yang lebih lama. Anda pasti akan bertemu mereka yang lebih cepat daripada nanti dalam karir Anda. Teks dimensi adalah contoh utama. AutoCAD mendukung 3 metode anotasi gambar. Anotasi gambar yang pertama dalam ruang model, terus yang kedua adalah tambahkan teks dimensi pada ruang dari kertas, dan tambahkan teks dan dimensi dalam model ruang dengan menggunakan teks anotatif. Kayak dimensi, metode ini mirip dengan pertama, dijelaskan pada poin pertama bahwa kecuali AutoCAD menyelesaikan kalkulasi ukuran berdasarkan ukuran plot yang diinginkan pada dan skala anotasi yang ditentukan. 224 lanjutan untuk bagian 3 halaman 224. Jika gambar bisa berbicara, membuat teks cukup berbicara. Untuk style bergaya, langsung saja ke bergaya. Teks style seperti gaya baru. Langkah-langkah yang di bagian ini menjelaskan untuk sebuah gambar bereksperimen. Yang pertama, bisa fontnya bisa dirubah. Kemudian yang kedua, daftar style, pilih setiap gaya yang berurutan bergiliran untuk memeriksa properti gaya teks yang dibuat dalam gambar ini. Kemudian yang tiga, style, ketik gaya baru pada saat jika itu anotatif, gaya baru bersifat anotatif, dan saat ini juga bersifat anotatif. Kita ketik gaya baru di dalam kolom style name seperti perintah pada nomor 3. Ya, gaya baru. Kemudian yang keempat, ketikkan nama gaya teks lalu ketik OK. Untuk yang kelima adalah pilih font. Menurut saya font yang sebagian pekerjaan penyusunan adalah yang banyak digunakan adalah font Romance.shx. Romance SHX
Mana ya Roman SHX? Oh ya ini Roman SHX. Tapi ini sesuai selera karena ini hanyalah untuk font. Berpengaruh pada keindahan yang memuaskan mata. Kemudian untuk membuat gaya teks anotatif, pilih kotak centang anotatif, batalkan pilihan kotak centang untuk teks anotatif. Lihat sidebar anotatif your di awal bab ini untuk mengetahui lebih lanjut. Sesuaikan setelan gaya teks lainnya. Yang tinggi kertas itu 0,0, faktor lebar 1.0, sudut miring 0, semua kotak centang selain anotatif batal dipilih. Ketinggian gaya teks 0,0 membuat gaya tinggi variabel yang artinya Anda harus menentukan tinggi secara terpisah untuk setiap objek teks saat dibuat. Itu fungsinya. Ini 0,0 sudah. Terus kemudian faktor lebarnya width factor yakni 1.0, kemudian sudut miringnya yaitu 0, yaitu 0. Ya demikian, langsung saja apply. Ketinggian ini biasanya menggambarkan konsisten. Keputusan untuk menggunakan gaya tinggi variabel versus tetap adalah aspek lain dari teks yang bergantung pada praktik kantor. Kebanyakan gambar ini membutuhkan 2-3 ukuran teks seperti normal 1/8 inci, lebih besar 1/4 inci, dan tabel besar lain 1/2 inci untuk pengenal baris bagian. Cara terbaik adalah beberapa gaya ketinggian tetap yang sesuai. Dalam kasus tertentu, nilai tinggi tetap bukanlah suatu batas akhir. Itu perlu dikoreksi oleh faktor segala gambar seperti yang tercakup dalam bagian menghitung tinggi teks auto. Dalam bab ini dimensi menggunakan gaya teks untuk memformat tampilan teks dimensi. Saat Anda membuat gaya teks menurut Anda, jika mungkin Anda gunakan untuk dimensi Anda. Terus kemudian klik. Oh ya itu. Kemudian yang berfungsi, yang teks tidak berfungsi dan teks dimensi kemungkinan besar akan sangat automikroskopis. Paragraf ini harus memiliki ikon peringatan ekstra karena ini salah satu kesalahan paling umum yang dibuat oleh perancang AutoCAD baru. Terbaik praktiknya adalah membuat gaya teks dimensi. Yang terakhir, klik apply, kemudian klik close. Kotak dialog gaya teks tertutup dan gaya teks yang Anda pilih atau buat adalah sekarang gaya ini untuk objek teks baru. Kemudian yang terakhir, yakni kesimpulan dari chapter 13 adalah multi opsi untuk multi leader. Selain menggunakan perintah mleader itu sendiri, multi leader juga dilengkapi. Ya ini multi option of multi leader. Multi leader juga dilengkapi dengan setelah pemformatan menggambar, mengedit perintah mleader edit. Digunakan perintah ini untuk menambah atau menghapus garis
pemandu dari objek multi pemimpin. Anda akan menemukan masing-masing fungsi tersebut pada daftar drop-down multi-leader. M-leader style multi-leader seperti teks dan dimensi diformat sesuai dengan gaya bernama untuk menampilkan kotak dialog manajer gaya multi-leader. Klik gaya multi-leader di slide out anotasi tab beranda. M-leader align, tugas yang membosankan di versi AutoCAD sebelumnya membuat semuanya para pemimpin berbaris dengan menggunakan garis konstruksi dan kemudian menggunakan jepretan objek untuk memindahkan poin umum atau apa pada pemimpin garis ke konstruksi berbaris multi-leader pada align daftar drop-down multi-leader. M-leader collect, multi-leader dapat berisi blok dan juga teks. Saya menutupi blok di bab 17. Pilih kumpulkan dari daftar drop-down, kemudian menggunakan sekelompok pemimpin yang berisi blok. Mereka akan mengatur ulang sendiri sebagai multi-leader tunggal yang berisi banyak blok. Untuk informasi lebih lanjut tentang salah satu perintah ini dengan nama sebagai referensi perintah dari sistem bantuan online, gaya multi-leader dapat bersifat anotatif atau non-anotatif, membuat mereka anotatif dan menetapkan skala anotasi yang sesuai dengan penghemat waktu yang sangat besar. Mohon maaf saya bersin. Lagi gak enak badan ini ya. Yang terakhir untuk membuatnya pada awal dan untuk membuat tampilan pada detail skala yang berbeda. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf dari saya selaku mahasiswa dari mata kuliah praktikum desain instalasi sistem kelistrikan industri. Mohon maaf saya ulangi, dari kelas TST 2018. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.